Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Edo Sinaga dalam acara spesial dialog. Dan malam hari ini cukup spesial begitu. Kita sudah kedatangan 3 narasumber dan malam hari ini di spesial dialog kita akan berbicara banyak soal bagaimana nasib masa depan tanah rakyat. Dan kita juga sudah mengundang suara-suara dari masyarakat langsung begitu. Dan ini adalah Kepala Desa Empodis Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, ada Pak Pictosianus Lung. Selamat malam Pak Lung. Selamat malam. Ada juga Bang Yesaya Teflopo, tokoh pemuda Kabupaten Sanggau. Malam Bang Yesaya. Selamat malam. Dan tidak asing, ini sudah sangat sering di Roy TV begitu. Bung Hendrikus Adam dari Wali Kalimantan Barat. Malam Bung Adam. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Oke, baik. Kita bicara soal bagaimana sebenarnya nasib masa depan tanah rakyat. Kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Kehutanan begitu mengeluarkan peraturan soal hutan lindung begitu ya, dan termasuk juga kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat seperti Sanggau, Kapuasulu, bahkan Kapuasulu itu 56,sekian% kawasan konservasi begitu. Nah, kita bicara mengerucut ke Kabupaten Sanggau. Saya bicara ke Pak Lung dulu sebagai kepala desa mengenai analisis singkat soal pengelolaan dan pembagian kawasan, Pak. Banyak informasinya di daerah Anda sekitar 60% seperti itu masuk kawasan hutan lindung. Mungkin bisa dianalisis, Pak. Pada prinsipnya begini, Pak, karena kami sudah mengalami khususnya di masyarakat kami bahwa selama ini peraturan yang dikeluarkan oleh dari menteri juga belum begitu pas, karena selama ini kita lihat di lapangan, kita cek di lapangan bahwa keluhan masyarakat selama ini sangat banyak. Oke. Contohnya? Contohnya pada saat sekarang ini masyarakat banyak yang ingin membuat sertifikat, khususnya sertifikat tanah, yaitu tanda kepemilikan tanah masyarakat. Tetapi pada saat sampai sekarang ini belum bisa diproses. Kami di masyarakat juga mengeluh dalam hal ini. Kami juga sebagai aparat di desa juga kasihan juga melihat nasib masyarakat, karena hutan di wilayah kami termasuk hutan produksi yang tidak bisa dibuat sertifikatnya. Dan kemudian, itu masuk kawasan lindung berarti ya? Termasuk kawasan lindung. Maksud kami dan keinginan kami bahwa dengan adanya kami yang pada saat malam hari ini bisa hadir, kita bersama masyarakat, bagaimana caranya untuk ke depan untuk tanah yang yang tidak bisa dibuat sertifikat ini, mudah-mudahan dengan ini masyarakat kita bisa membuat sertifikat itu. Kita bersama-sama berjuang di sini untuk masyarakat bersama demi kehidupan bersama masyarakat yang kita harapkan. Dan pemirsa, sertifikat merupakan salah satu alat bukti utama begitu bagi seorang warga negara Indonesia untuk memiliki suatu tanah. Dan itu adalah bukti nyata bahwa secara hukum diakui mereka memiliki tanah itu. Bagaimana persoalannya jika mau membuat sertifikat saja sulit karena tanah yang dimilikinya selama ini rupanya sudah masuk hutan lindung? Kita bicara, Bang Yesaya, Anda sebagai tokoh pemuda begitu, melihat kejadian seperti ini, keluhan-keluhan dari masyarakat di sana, mungkin Anda yang lebih tahu bagaimana itu bisa menjadi konflik ke depannya begitu, dan bagaimana akhirnya masyarakat beraktivitas. Bang Yesaya? Kalau menurut yang kita lihat selama ini, situasi pengelolaan pembagian kawasan hutan di Kabupaten Sanggau itu besar mengarah kepada tumpang tindih. Karena sebagian besar wilayah pemukiman, bahkan fasilitas-fasilitas umum itu masuk ke kawasan hutan. Yang artinya ya menjadi persoalan dalam pembuatan sertifikatnya tadi. Seperti Pak Lung sampaikan tadi, kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau ada sekitar kurang lebih 169 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau itu masuk ke dalam kawasan hutan. Kawasan hutan lindung berarti ya? Kawasan hutan lindung dan juga kawasan hutan produksi. Jadi ini sangatlah memicu pertanyaan besar bagi masyarakat. Kenapa menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat? Katanya masyarakat ini dibantu oleh pemerintah untuk bisa mensertifikasi tanah. Ternyatanya sampai saat ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh dalam hal pengajuan sertifikasi tidak bisa direalisasi sampai hari ini. Bicara program Prona yang sudah dibuat BPN juga mental juga berarti ya? Tidak berefek begitu?
Ya, karena wilayah pemukiman itu tadi masuk ke dalam kawasan hutan, otomatis itu tetap tidak bisa. Oke. Dan akhirnya masyarakat yang memiliki tanah yang masuk kawasan lindung, apakah mereka tetap bercocok tanam atau sebagian besar memang pertanyaan begitu ya, Iya, pekerjaannya? pertanyaan. Apakah mereka masih menunggu kepastian hukum atau apa yang mereka lakukan di sana? Sampai saat ini masyarakat sangat menantikan atau sangat mendambakan kepastian hukum tentang kejelasan status tanah mereka. Oke. Karena menurut penjelasan dari para masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, bahwa kepemilikan tanah atau pengelolaan tanah itu sudah mereka kelola sejak dari zaman nenek moyang mereka dulu. Oke. Bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka, tanah itu sudah dikelola oleh masyarakat. Oke. Baik, saya ke Bung Adam. Mungkin singkat Bung Adam. Bicara soal Kabupaten Sanggau, semua masyarakat di Indonesia bahkan Kalimantan Barat tahu bahwa Sanggau 60% adalah lahan konsesi, seperti itu. Dan Walhi juga pernah mengeluarkan data soal itu. Nah, berarti sisa 40%, dan sisa 40% ini masuk lagi kawasan lindung, seperti di Desa Empodis ini, begitu. Kira-kira Walhi punya pandangan apa soal itu? Iya, pertama begini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kades ya dan Bung Yesaya tadi terkait dengan bagaimana kemudian problem yang muncul di masyarakat berkenaan dengan penetapan kawasan oleh negara melalui pemerintah ya. Tentu saja ini persoalan real yang terjadi di lapangan, yang tentu saja itu salah satu saja contoh, dan masih banyak yang lainnya. Misalnya di Kecamatan Lumar juga masyarakatnya persoalannya seperti itu. Nah, ada hal yang menarik saya pikir berkenaan dengan ini, terlepas bahwa kemudian ini baru muncul belakangan. Ada statement dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sanggau ya, per tanggal 25 Agustus lalu, yang menjelaskan bahwa kaitannya dengan hadirnya investasi misalnya, karena tadi kan ada tumpang tindih yang kemudian pemberian investasi, harusnya kemudian memperhatikan hutan adat. Nah, saya pikir ini sebuah statement yang menarik dikeluarkan oleh pejabat publik, dan tentu saja semangatnya tidak cukup kalau kemudian ini hanya sebagai statement saja. Bagaimana kemudian itu diimplementasikan dalam sebuah kebijakan yang misalnya fakta real hari ini, misalnya masyarakat di Sanggau ya, Bapak berdua di sini hadir menyampaikan itu. Saya pikir poin pentingnya harusnya kemudian ini bisa diwujudkan, bagaimana kemudian pemerintah Sanggau mengeksekusi itu. Nah, sisi yang lainnya tentu saja berkenaan dengan persoalan tumpang tindih lahan, bagaimana kemudian penunjukan kawasan ini menjadi penting juga saya pikir, mengingat misalnya ada putusan MK dulu tahun 45 yang di situ ada ada usulan yang kemudian dihilangkan soal pasal 1 angka 3 ya, yang bagaimana kemudian penetapan kawasan hutan itu ada prasa ditunjuk dan atau kan gitu kan. Sementara prosesnya kan harusnya panjang, tidak bagaimana kemudian mengakomodir masyarakat juga. Persoalan yang terjadi di lapangan itu kan proses penunjukan dan atau penetapan kawasan ya, dengan tahapan-tahapannya itu kemudian kan yang terjadi selama ini kemudian mengabaikan eksistensi keberadaan masyarakat lokal yang memang sudah turun temurun ya, mengenal, memanfaatkan, mengelola dan bahkan menjaga bahkan kawasan. MK 35 hutan adat bukan hutan negara. Nah, saya pikir dengan keluarnya putusan MK 35 itu juga menegaskan ya, kalau dulu kemudian dianggap sebagai ya hutan negara ya, tapi dengan tegas kemudian putusan MK ini menegaskan bahwa ya hutan adat ya hutan yang berada di wilayah masyarakat adat, yang tentu saja menjadi penting untuk diakui. Apalagi baru-baru misalnya ada Permendagri nomor 52 tahun 2014 ya, yang tentang pedoman pengukuhan dan perlindungan masyarakat adat. Saya pikir ini bisa menjadi rujukan bagaimana kemudian gubernur dan wali kota dan bupati juga kemudian diperintahkan ya melalui Permendagri ini untuk segera mengukuhkan ya keberadaan masyarakat adat yang ada di daerah. Termasuk saya pikir
komunitas yang ada di wilayah Bapak berdua ini. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi soal bagaimana pengelolaan atau pembagian kawasan hutan, dan jangan kemana-mana, tetap di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Spesial Dialog, dan kita masih berbicara soal bagaimana sebenarnya nasib masa depan tanah rakyat seperti itu. Tadi sudah bicara banyak soal sulitnya mendapatkan sertifikat karena tanah juga masuk ke dalam hutan lindung. Pak Lung, kira-kira bicara soal bagaimana sebenarnya pembagian kawasan dalam status hutan, Pak, di Empodi sendiri, Pak. Beberapa daerah, mungkin wilayah cakupan yang Bapak pimpin begitu, ada tidak daerah-daerah yang akhirnya sudah dimasuki oleh lahan perkebunan oleh perusahaan begitu, dan akhirnya itu tanah yang sebenarnya tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat diserahkan kepada perkebunan begitu? Jadi pada saat ini khususnya di wilayah kami, khususnya di Desa Empodi itu sudah sebagian itu tanah itu sudah dikelola oleh perusahaan untuk perkebunan sawit, dan ada sebagian untuk itu perkebunan penantara. Nah, kemudian yang untuk penantara ini juga itu saya nyinggung ke situ dulu, Pak, ya. Karena kasihan juga saya lihat yang di daerah penantara itu yang khususnya di dusun saya sendiri ya, di dusun Entanjan, sampai pada hari ini hati itu tidak dipanen. Sehingga masyarakat mau mengelola tanah itu tidak bisa. Alasannya? Alasannya karena ini perusahaan tadi dari penantara tidak mengeluarkan izin untuk dikelola. Karena itu adalah hak PT Penantara. Tapi kok hasil mereka itu tidak dipanen, kayunya tidak ditebang, jadi masyarakat mau dikelola tidak bisa dikelola gitu. Jadi kami inginnya masyarakat tuh bisa mengelola tanahnya kembali, dan perusahaan harus bertanggung jawab di situ atas lahan yang mereka garap di masyarakat. Kita bicara angka, Pak. Tadi katanya 60% itu sudah masuk ke kawasan hutan lindung gitu ya. Berarti tinggal 40% begitu. Dan dari 40% itu sebagian sudah masuk ke HGU dan sudah diserahkan. Ada juga tanah plasma begitu ya, perkebunan sawit yang sudah diserahkan seperti itu. Nah, tinggal berapa persen lagi sebenarnya, Pak, yang dimiliki benar-benar masyarakat untuk dikelolanya sendiri? Kalau saya melihat di sini mungkin sekitar 20%-an lah, persenan lah untuk yang bisa dikelola masyarakat. Tetapi statusnya tuh yang kadang kami masih memikirkan, yang seperti saya sampaikan tadi, yang untuk masalah membuat sertifikat tadi. Jadi di sini dulu kami pernah didatangi dari Dinas Kehutanan. Nah, jadi pertama kali mungkin pada bulan Maret kalau tidak salah saya, itu pertama kalinya di tahun 2013, dan pada bulan September kalau tidak salah yang keduanya, itu 2 kali survei, Pak, survei lapangan. Itu ada namanya survei untuk melihat titik koordinat tapal batas antara hutan produksi dan HP tadi hutan produksi dan APL. Nah, jadi kemarin waktu pertama saya juga ikut, bahwa setelah di Rentes kami ada rapat di kantor Bupati, Pak. Setelah kami rapat di kantor Bupati, bahwa banyak dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa yang lain mengajukan bahwa perlu pemutihan untuk hutan tadi yang produksi tadi. Jadi untuk setelah kami rapat pertama, jadi rapat kedua, karena tidak selesai rapat pertama, kami ingin pemutihan untuk rapat kedua. Nah, jadi setelah kami 2 kali rapat di kantor Bupati, bahwa untuk pemutihan untuk kawasan produksi tadi menjadi hutan HPL. Di sana kami sudah merapatkan, tapi sampai pada hari ini belum ada titik penyelesaian, dan apa jadi tujuan akhirnya dari tim pengukuran dari
Dinas Kehutanan ini, Pak. Bagi saya ada yang mau ditambahkan soal itu? Apakah masyarakat saat ini selalu menjadi apa ya hal yang orang yang dirugikan terus seperti itu? Nah, kira-kira mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, yang pastinya memang merasa masyarakat tetap merasa dirugikan. Ya, karena yang dari 100% wilayah itu tadi kan ada kurang lebih estimasinya 60% masuk ke wilayah hutan, kawasan hutan, dan juga dari 40% yang APL itu sekarang sudah masuk ke HGU perusahaan sawit atau perkebunan sawit. Nah, jadi artinya walaupun ada 20% kurang lebih lagi sisa tanah yang bisa dikelola oleh masyarakat, tapi kalau itu masuk ke dalam ruang lingkup HGU perkebunan sawit, otomatis juga tidak akan bisa disertifikat. Karena memang bahwasannya yang terjadi saat ini seperti itu. Kan banyak dari sekian dari 20% tadi yang sisa bisa dikelola masyarakat itu kan dia istilahnya nggak hamparan, ya dia spot-spot itu kan yang dienklavkan tuh. Ketika itu kita ingin mengajukan dalam pembuatan sertifikat tadi itu akan sulit karena itu sudah dicaplok ke dalam HGU perkebunan sawit tadi. Dan jika HGU-nya sudah habis kembali ke negara, dan tidak mungkin juga negara memberikan kembali ke masyarakat seperti itu ya bicaranya. Saya rasa memang mustahil sekali untuk dikembalikan ke masyarakat karena memang selama ini kita lihat, kita mengambil salah satu contoh, mungkin ada satu perusahaan yang BUMN dari PTPN 13 Nusantara. Sampai saat ini kan mereka udah melakukan peremajaan, jadi penanaman ulang kembali. Toh nyatanya tidak dikembalikan ke masyarakat. Dan HGU yang pertama itu disambung lagi. Jadi saya yakin dan percaya anak cucu kita ke depannya akan merasa kehilangan tanah. Nah, bicara soal yang di Finantara HTI tadi tidak boleh dipanen seperti itu, dan akhirnya masyarakat menunggu-nunggu untuk apa? Itu tanah-tanah saya seperti itu ya. Tetapi saya tidak boleh memasuki hal itu. Tanggapan Anda? Ya, menurut saya di situ titik kelemahannya. Kenapa waktu sosialisasi awal janjinya bahwa dalam sekian tahun sehabis selesai penanaman ini adalah yang namanya produksi tadi itu penebangan. Toh sampai hari ini janji itu tidak terrealisasi. Ya, saya rasa masyarakat merasa kecewa sekali karena yang mereka harapkan tidak juga kunjung datang. Jadi ada kesan dibohongi seperti itu? Kalau kesan yang ditangkap oleh Bang Yesaya sendiri dari masyarakat? Ya, kalau menurut saya, kesan saya memang nampak sekali bahwa pihak perusahaan itu membohongi masyarakat. Baik, Bung Adam, tanah-tanah mereka, wilayah-wilayah mereka, bahkan sebelum Indonesia berdiri, seperti kata Bang Yesaya, itu adalah tanah nenek moyang mereka. Dan akhirnya di saat mereka punya cucu nanti, tidak punya tanah lagi seperti itu. Kasus-kasus ini sering terjadi di Kalimantan Barat, bahkan di daerah-daerah yang punya kawasan yang luas seperti itu. Berafiliasi bagus juga untuk ke lingkungannya. Setelah HGU itu habis, peremajaan kembali, tanah kering seperti itu. Dari sisi lingkungan Anda memandang, Bang Adam? Iya, pertama jelas bahwa ketika sebuah kawasan tadinya hutan, tetapi kalau kemudian itu dikonversi untuk lahan, katakan lahan perkebunan dalam skala yang luas, logika pembersihan lahannya itu kan dia tanpa menyisakan sebatang pohon pun kan, yang artinya sama dengan menghilangkan fungsi hutan. Nah, ya artinya apa? Artinya secara otomatis akan memberikan peluang besar terkait dengan potensi kerusakan lingkungan. Ya, misalnya ketika hutan hilang, ya dalam skala yang luas tadi itu jelas oksigen kemudian berkurang ya, dan emisi kemudian bertambah, yang menyebabkan pemanasan global, kemudian perubahan iklim. Dampaknya kemana? Dampaknya juga akhirnya kembali ke petani, karena petani di satu sisi kaitannya dengan perubahan iklim misalnya, memang mengandalkan hidup ya, dan kehidupan mereka dari aktivitas pertanian. Yang namanya pertanian ini kemudian kan sangat bergantung pada musim ya, musim tanam. Nah, coba kita cek di lapangan, tanya ke warga, apa yang terjadi selama ini. Pertama, pasti bahwa masyarakat kita di daerah ya, petani, masyarakat adat, sudah susah untuk membaca apa namanya kondisi cuaca di cenderung berubah. Nah, ini kan faktor real yang terjadi. Sisi yang lainnya tentu saja potensi banjir ya,
karena kawasan penyangga, hutan ini juga sebagai bagian dari kawasan penyangga sumber air ya. Ini ketika kemudian ini terbuka, tentu saja ini akan memberikan dampak. Belum lagi potensi keringnya sungai ya, tercemarnya sungai karena penggunaan berbagai macam zat kimia dari aktivitas upaya untuk memacu peningkatan produksi yang menggunakan pupuk dan lain sebagainya kan. Belum lagi tentu saja ketika bicara konteks lingkungan ini kan sampai juga ke lingkungan sosial, misalnya potensi konflik ya, bagaimana kemudian kriminalisasi terhadap masyarakat ya yang merasa hak-haknya terabaikan, kemudian mereka memperjuangkan haknya, seperti baru-baru kasus warga Batu Daya misalnya kan, mereka menjadi korban kriminalisasi atas hadirnya perusahaan yang mengabaikan hak-hak mereka. Nah, sudah lebih dari 3 bulan sekarang, hari ini tanggal 27 sidang yang kesekian kalinya, tetapi kemudian tadi ditunda. Baik. Nah, ini kan persoalan real saya pikir. Baik, Pak Lung, saya mau berbicara soal bagaimana sebenarnya pembagian yang adil. Apakah adil setelah masyarakat menyerahkan tanahnya untuk diserahkan kepada perkebunan sawit? Metode pembagiannya seperti apa? Apakah itu adil sampai sekarang yang sudah diterima oleh masyarakat sendiri di desa Anda? Kalau saya melihat secara ideal pembagian itu memang, kalau memang aturan perusahaan itu sudah sepakat, ya kita menerima asalkan sesuai dengan pola yang sesuai oleh masyarakat, keinginan masyarakat. Misalnya sekarang yang terjadi di PT Mas itu kan misalnya kita punya lahan 7 hektar, 7,5 hektar. Jadi kembalinya ke petani 2 hektar. Jadi yang 5,5 itu ke perusahaan. Tetapi di sana juga masih petani menanggung ini kredit. Nah, itu yang kadang nilai kredit pada saat ini pun belum kita tahu berapa angka nilai kreditnya, karena dari perusahaan belum ada kejelasan, Pak. Baik. Berarti masyarakat seperti kata Bang Yesaya merasa dibohongi seperti itu. Nanti kita akan bahas itu, dan pemirsa juga Anda kami undang nanti di segmen berikutnya di 0561 881 983, dan yang mana tetap di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Spesial Dialog, dan Anda masih kami undang untuk berinteraksi di 0561 881 983. Kita bicara mengenai bagaimana nasib masa depan tanah rakyat seperti itu. Dan tadi bicara secara khusus di Desa Empodis, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, sudah ada Pak Yesaya Teflopo dan Pak Piktosianus Lung serta Bung Endrikus Adam. Sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Oh, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Linus di Skadau. Pak Linus di Skadau. Ya, silakan Pak. Ya. Ini HGU ini ibaratkan yang dimiliki oleh perusahaan itu ibaratkan hak paten perusahaan. Dan masyarakat itu tidak mungkin lagi memiliki hak atas tanah yang diserahkan oleh masyarakat ke perusahaan. Ya. Kalaupun ada tanah masyarakat yang berada di wilayah HGU perusahaan, itu tidak mungkin disediakan. Saya mengalami sendiri bahwa saya pernah mengajukan ini untuk membuat sertifikat, ternyata tidak bisa. Berarti ini kita seolah-olah udah dirampok oleh pihak perusahaan, bukan lagi dirampas, tapi dirampok. Baik. Karena tidak ada lagi hak-hak kita untuk di situ. Jadi untuk kedepannya kayaknya kita udah jadi penonton di tanah kita sendiri jadinya. Baik.
Baik, terima kasih Pak Linus di Skadau sudah bisa kami tangkap. Ya, Pak Linus di Kabupaten Skadau. Masih kami undang di 0561 881 983. Mungkin volumenya boleh diperbesar sedikit karena tidak kedengaran di sini. Ya. Sudah ada penelpon? Belum ada penelpon, kita masih tunggu. Nah, bicara soal itu, saya ke Bung Adam dulu. Ya. Itu cerita yang sama begitu. Ya. Bukan hanya di Empodis, bukan hanya di Sanggau, di Kabupaten Skadau tetangganya juga seperti itu. Ya. Dan ada juga di Kabupaten Kapuasulu juga seperti itu, di Kabupaten Melawi hampir rata di beberapa kabupaten yang memiliki lahan seperti itu. Tanggapan Anda? Iya, bicara soal lahan, bicara soal tanah ini kan bukan hanya sekedar sumber dan alat produksi ya bagi masyarakat kita yang memang terutama di daerah yang memang mengandalkan itu sebagai sumber hidup dan kehidupan ya untuk diolah sebagai lahan pertanian maupun bagaimana kemudian masyarakat bisa melakukan akses secara langsung terhadap sumber daya apapun yang ada di dalam hutan kalau kemudian di wilayah hutan. Maka memang menjadi apa yang disampaikan Bapak Linus tadi berkenaan dengan apa namanya peluang bahwa ketika kemudian lahan kita diserahkan ke perusahaan dan itu kemudian dikelola statusnya sudah sampai ke HGU misalnya, memang logika undang-undang memang menjelaskan seperti itu bahwa jangan pernah berharap ini undang-undang ya bahwa tanah kita akan kembali karena kemudian peluang pihak perusahaan untuk memperpanjang itu tanpa melakukan negosiasi ya, komunikasi dengan pemilik awal lahan, tetapi kemudian mereka mengkomunikasikannya kepada pemerintah, itu kemudian sampai bisa diperpanjang sampai bertahun-tahun, sampai kemudian usia kita kemudian tidak bisa menggapainya karena rata-rata usia kita kan ya bisa ya katakanlah misalnya 70-an ya, HGU 30-35 tahun begitu ya. Ini kan penting ya, artinya menjadi penting bagi kita untuk memastikan agar hak kita atas lahan, atas tanah itu kemudian tidak gampang kita serahkan kepada pihak investasi yang pasti akan merugikan. Kita tahan dulu Bung Adam. Kita angkat telepon. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo, selamat malam. Ya, Pak Tamrin di Sintang. Silakan Pak Tamrin. Dengan Pak Tamrin. Ya. Langsung saja, Pak. Dengan Pak Tamrin. Iya. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan, dan saya pun pernah juga datang ke Walhi sama Bung Adam, dan pernah juga datang ke Titirwai. Masalah menyampaikan permasalahan perkebunan kelapa sawit juga. Apa yang dikatakan pelopon tadi itu benar sekali. Sekarang kan masyarakat yang dinamanya untuk membuat segala sertifikat memang susah sekarang. Tapi itu kebijakan pemerintah daerah sebenarnya itu. Bagaimana dia mengasihkan inspektor-inspektor masuk itu sangat mudah sekali. Tetapi dia mengurus masyarakat sendiri sangat susah. Jadi apa sebenarnya pemerintah khususnya di Kalbar ini? Contoh di daerah kami ini khususnya yaitu PTBSL kan, ya banyak perusahaan itu menggarap yang disebut dari pihak perusahaan itu BPKH. Tapi pengawasan pemerintah daerah sampai sekarang itu tidak ada. Jadi saya harap kepada kawan-kawan, jangan sekali-kali masyarakat menyerahkan tanah ke perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. Banyak pembohong, banyak penipu, janji-janji manis, ternyata apa yang masyarakat dapatkan. Apabila masyarakat mempertahankan hak, selalu diintimidasi ke pihak kepolisian. Jadi terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Tamrin di Sintang atas atensinya. Kita masih undang di 0561 881 983. Pak Lung, bicara soal itu adalah atensi seperti apa ya, ungkapan yang sama begitu dirasakan masyarakat di Sintang, juga di Empodis juga seperti itu begitu. Nah, ada informasi katanya sampai Anda sebagai kepala desa
agak mengerikan begitu ya, untuk mengeluarkan SKT seperti itu. Nah, apa yang mendasari itu Pak? Apakah karena hutan lindung itu atau karena pembagian wilayahnya sudah banyak sekali masuk ke perusahaan perkebunan atau kedua-duanya seperti itu Pak? Begini, kalau menurut saya di daerah kita sana Pak, khususnya misalnya kalau kita membuat SKT khususnya untuk masyarakat, ya kita sebagai kepala desa kan siap melayani masyarakat. Tetapi nanti saya yang menjadi permasalahan untuk kemudian untuk membuat sertifikat nanti Pak. Apakah bisa dikeluarkan oleh pemerintah ataupun tidak bisa? Itu yang kami belum tahu. Karena saya mengeluarkan SKT sebatas kemampuan kami dari pihak desa. Karena SKT itu adalah untuk keperluan masyarakat sendiri Pak. Untuk mencari usaha. Misalnya sekarang ada zaman CU Pak. Nah, itu sebagai penjamin atau untuk menjamin pinjaman. Harus pakai sertifikat gitu ya? Iya, harus ada sertifikat. Nah, bagaimana akhirnya itu adalah salah satu ketakutan Anda untuk mengeluarkan karena tidak ada kepastian hukum begitu ya? Dan akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Anda untuk membuka usaha mungkin seperti itu, untuk menyambung kehidupannya dengan meminjam sejumlah dana ke credit union seperti itu, dan akhirnya karena memang tidak bisa, aturannya memang sudah jelas begitu, harus pakai sertifikat. Apa yang dilakukan akhirnya? Mungkin masyarakat untuk ke depan saya melihat seperti ini. Setelah apa namanya yang mereka buat tadi, sejenis SKT yang sudah mereka buat, kemudian seperti Bapak katakan untuk kelanjutan, untuk misalnya keinginan untuk membuat sertifikat, itu kan sangat kita inginkan oleh masyarakat. Jadi maksud kami, jadi pihak sebagai aparatur pemerintah desa berharap kepada pemerintah agar apa yang menjadi hak milik masyarakat ya kembalikanlah ke masyarakat. Seperti tanah tadi, jika ada pemutihan ya putihkanlah untuk masyarakat. Sehingga masyarakat ini bisa aman. Jika dengan dikeluarkannya misalnya ada pemutihan, masyarakat ini tidak akan pernah ribut dengan pemerintah. Pemutihan dalam hal hutan lindung itu maksudnya ya? Hutan lindung itu dibebaskan. Ya, termasuk juga yang hutan produksi ya? Iya. Yang dari perusahaan. Bang Yesaya, ada tanggapan soal itu? Ya, kalau secara hukum keabsahan SKT itu kan tidak diakui di BPN. Jadi mungkin secara luasnya, lebih luasnya lagi itu, ketika masyarakat ini katakanlah dia ingin menambah modal atau mencari modal untuk suatu usaha, dia ingin mengajukan pinjaman ke kredit union ataupun ke bank dan membutuhkan satu agunan. Ketika agunan itu tidak bisa, ketika tanah yang dimaksud tadi tidak bisa dibuat sertifikat, otomatis itu yang saya katakan tadi menjadi salah satu kerugian bagi masyarakat. Padahal itu tanah mereka. Padahal itu tanah mereka. Kenapa ketika mereka mau mengakui secara hukum bahwa itu adalah hak milik mereka tidak bisa. Nah, jadi harapan saya selaku masyarakat, berharap juga pemerintah jangan memicingkan mata dengan hal ini, karena bagaimanapun juga masyarakat ini adalah tonggak majunya pemerintahan. Bicara soal hutan kemasyarakatan yang sudah ditetapkan Kementerian Kehutanan seperti itu, apakah itu berdampak positif ataukah hanya hanya logo saja hutan kemasyarakatan dan akhirnya tidak bisa dikelola juga oleh masyarakat sendiri? Kalau menurut saya hutan kemasyarakatan itu hanya bayangan semu, bayangan semu positif. Menurut pandangan publik bahwa ada niat baik pemerintah kepada masyarakat. Padahal nyatanya itu juga tidak bisa disertifikat secara pribadi. Itu paling mungkin di HGU kan saja. Jadi kembali lagi kalau HGU ke perusahaan begitu ya. Terus kalau di HGU kan itu mungkin suatu perusahaan atau perkebunan saja yang bisa. Baik, nanti kita ke Bung Adam tapi di segmen yang lain, dan pemirsa nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, dan yang mana tetap di Spesial Dialog.
tetap di Spesial Dialog dan Anda masih kami undang untuk berinteraksi di 0561 881 983. Saya ulangi, 0561 881 983. Kita bicara bagaimana nasib tanah rakyat seperti itu. Masa depan tanah rakyat. Bung Adam bicara soal tadi keluhan-keluhan masyarakat, dan kita juga sudah membahas soal itu, padahal pemerintah sudah punya jalur khusus soal reforma agraria seperti itu ya, dan juga sudah punya keberpihakan lewat aturan, tetapi aturan itu digantikan lagi dengan aturan yang lain yang memberatkan masyarakat seperti itu, seperti SK 936 kan termasuk juga di kawasan mereka seperti itu. Tanggapan Anda? Iya, memang kepentingan masyarakat harusnya itu kemudian menjadi spirit ya. Menjadi spirit dari orientasi upaya apapun yang kemudian itu akan menjadi program atau dieksekusi oleh pemerintah. Ya, karena ketika kemudian spiritnya, orientasinya kesejahteraan rakyat, harusnya kemudian persoalan berkenaan dengan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, ya soal bagaimana memastikan agar mereka bisa melakukan akses ya. Tadi kan ketika bicara soal bagaimana masyarakat dihadapkan dengan persoalan administrasi yang begitu pelix, ya soal kepemilikan atas sebuah kawasan yang harus kemudian menunjukkan alasak dalam bentuk sertifikat yang kemudian dengan begitu negara mau mengakuinya. Nah, saya pikir memang menjadi penting kemudian persoalan yang muncul di lapangan yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Lung dan juga Bung Yesaya tadi ya, dan para penelpon tadi menjelaskan bahwa memang ada ketimpangan ya, ketimpangan bagaimana kemudian tata kelola ya, tata kuasa yang tidak menempatkan masyarakat, rakyat sebagai subjek, itu kemudian sekarang ini kan menjadi fenomena yang berlangsung. Nah, sehingga kemudian memang menjadi penting bagaimana kemudian memastikan agar masyarakat dapat melakukan akses ya, termasuk juga melakukan kontrol atas sumber daya yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau menurut Bung Adam dari Walhi sendiri, solusi yang terbaik untuk kawan-kawan dari Empo di sini apa kira-kira dengan persoalan seperti ini lah? Iya, saya pikir pertama memang menjadi penting kemudian ya, ini kan fakta real dan tentu ini bukan suatu rahasia umum bahwa misalnya pemerintah di daerah tidak tahu, ya kan? Memang menjadi persoalannya tadi kan ketika kemudian pengurusan sampai ke sertifikat. Kalau kemudian kawasan itu merupakan kawasan hutan yang ditetapkan bukan oleh bupati, tetapi kemudian misalnya oleh pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Kehutanan. Logikanya kalau kemudian ingin mengalihkan, merubah kawasan itu tadi, kemudian ketuk pintu dulu, menghadap Menteri Kehutanan dulu, kan logikanya begitu. Tetapi tentu saja proses penetapan kawasan itu kan tidak serta-merta kemudian ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan di sana, tetapi tentu saja dia melalui misalnya instansi yang ada di daerah. Siapa? Ya bisa BPN dan instansi-instansi terkait lainnya. Mestinya kemudian ya orang-orang ya instansi yang ada itu yang kemudian benar-benar memastikan bahwa ada proses pelibatan masyarakat dalam proses penetapan kawasan. Nah, ini kan tidak terjadi. Dan ketika kemudian ini tidak terjadi, yang terjadi adalah ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat sendiri yang sudah turun temurun tinggal di suatu wilayah. Kita tahan dulu, kita angkat penelpon dulu. Halo, sudah ada? Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Halo Pak, selamat malam Pak. Ya. Rabudin di Kecamatan Jagoy, Bengkayang. Pak Rabudin di? Ya. Di Singkawang. Silakan Pak, langsung saja Pak. Ya. Jagoy Babang. Di Jagoy Babang, baik. Bengkayang. Gini Pak, masalah lahan masyarakat yang ada di garap oleh perusahaan itu memang
memang kami mengharapkan dari pemerintah lah harus jeli Pak. Ya. Itulah yang kami dampakkan, yang kami tunggu sekarang. Oke. Jadi kalau pemerintah nggak tangani langsung, harus turun di lapangan, makanya terus seluruh cover tuh beginilah Pak. Oke. Nah, itu aja lah Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima Happy kasih Pak New Year. Samsudin di Bengkayang. Selamat malam. Ya. Nah, bicara soal itu sama juga begitu ya ceritanya. Saya mau ke Anda, Pak. Pak Lung bicara soal apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah, apa yang sudah dilakukan BPN mungkin di sana begitu, apa yang sudah dilakukan Dinas Perkebunan untuk menjawab semua persoalan yang disampaikan ini. Setahu saya selama ini Pak memang belum ada sama sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di lapangan. Oke. Dan tidak adakah teriakan-teriakan dari desa Empodis dan desa-desa lainnya yang masuk kawasan hutan lindung itu direspon positif, atau ada sesuatu yang mungkin dijawab oleh pihak mungkin Dinas Perkebunan begitu? Atau sebenarnya dari masyarakat itu sudah banyak untuk menyampaikan kepada dinas, tapi kepedulian dari dinas itu sendiri tidak pernah terjawab begitu Pak. Oke. Nah, Bung saya ada mau ditambahkan soal itu? Menurut hemat saya, sejauh ini memang belum ada penanganan khusus dari instansi terkait. Oke. Nah, dari Pemda atau BPN atau Dinas Perkebunan memang belum ada istilahnya secara khusus penanganan tentang hal ini. Tapi kalau teriakan-teriakan dari masyarakat itu mungkin sebelum saya lahir sudah ada. Oke. Akan tetapi Tidak ada respon. tidak ada respon. Dan juga mungkin tidak terorganisir. Oke. Jadi kalau teriakan perorangan mungkin bagi mereka itu hanya tiupan angin yang lewat di telinga mereka. Oke. Dan apakah ada program-program yang sebenarnya baik seperti apa program pertanian, program pembangunan yang akhirnya terhalang gara-gara itu? Adakah seperti mungkin program pencetakan sawah seperti itu, atau pembangunan sesuatu yang membuat daerah itu maju akhirnya terhalang gara-gara hutan lindung? Ada di beberapa daerah yang kita dengar beritanya bahwa gagal program percetakan sawah, gagal program pembuatan irigasi, gagal program pembangunan tower, cuma karena tadi status kawasan hutan atau areal yang mau dibuat itu masuk ke dalam status kawasan hutan. Jadi itu yang sangat mengecewakan masyarakat sekali. Kalau di Empodis sendiri Pak, Anda sebagai kepala desa, adakah yang gagal juga? Kalau Sama di juga? Empodis begini Pak, kemarin ada cerita begini. Waktu di tanah di hutan produksi atau HP, begini, secara ruang lingkup, laporan kepada Dinas Pertanian, itu percetakan sawah itu sekitar di satu desa Empodis itu mungkin 100-an hektar. Oke, baik. Tetapi setelah diukur, malah mungkin ada sekitar 600 atau 700 hektar untuk sawah itu. Karena kemarin, karena dia tidak boleh diukur karena dia masuk kawasan itu. Oke, baik. Hutan produksi tadi. Kita angkat telepon dulu di 0561-881-983. Anda masih kami undang dengan waktu yang cukup terbatas, langsung saja berbicara. Kita bicara soal bagaimana nasib masa depan tanah rakyat seperti itu. Nah, Bung Adam, sebelum kita penerima telepon begitu, bicara soal tadi, apakah ada usulan lain yang harusnya, ataukah Bupati turun langsung seperti itu, seperti dikatakan di awal, menggedor pintu Kementerian Kehutanan, ataukah harusnya ada kepala dinas yang menjawab seperti itu? Pertama memang dalam kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat keinginan untuk menyelesaikan itu kemudian keluar dari niat masyarakat sendiri, saya pikir itu penting ada. Nah, saya pikir hari ini misalnya ketika di forum ini sebuah bentuk keinginan itu, dan saya pikir itu kemudian terus dilakukan. Nah, kenapa? Karena sebagai masyarakat yang memang sangat berkepentingan agar persoalan ini didengarkan dan kemudian mendapat respon, memang ini kemudian penting disampaikan ke para pihak, termasuk juga jangan pernah bosan untuk menyampaikan itu ke pemerintah di daerah. Nah, sisi yang lainnya saya pikir memang saya yakin bahwa upaya usulan juga sudah sampai di
pemerintah daerah. Nah, tapi kemudian mempertanyakan itu kembali sejauh mana kemudian responnya dan bagaimana tindak lanjutnya, saya pikir itu juga upaya yang tentu saja harus tetap dilakukan, termasuk juga kalaupun misalnya belum ada upaya untuk mempertanyakan ke ke pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan juga, saya pikir ini hal yang baik. Dan sisi yang lainnya lagi sekarang kan pemerintah Kalbar sendiri kan memang belum sampai pada proses pengetukan palu soal RT/RW ya. RT/RW Kalbar yang memang ketika keluarnya SK 936 itu soal kawasan penentuan kawasan di situ ya, memang ada begitu banyak ya peluang, misalnya bagaimana kemudian ada kecenderungan kesan pemutihan kawasan kaitannya dengan konsesi kebun yang tadinya kawasan hutan lalu kemudian jadi APL misalnya. Ini kan persoalan-persoalan saya pikir yang terjadi dan fakta yang terjadi hari ini saya pikir memang itu bisa diakomodir harusnya kemudian ketika memang dalam proses tata ruang sendiri kemudian itu belum ditetapkan. Kita angkat telepon dulu. Sudah ada? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari siapa di mana? Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Ngomong ke nomor ini kah? Ya, terputus mungkin ya. Kita masih undang di 0561-881-983. Anda langsung bicara apa saja begitu yang akan ini dipertanyakan dan sebutkan nama dan dari mana. Dan tidak perlu lagi mendengar suara Anda dari televisi. Langsung saja sebutkan apa pertanyaan Anda. Ya, kita masih undang di 0561-881-983. Nah, bicara soal nasib masa depan tanah Anda, tanah rakyat Anda yang ada di Empodis, Pak. Silakan. Apa yang menjadi ketakutan Anda nantinya ke depan? Seperti yang saya sampaikan tadi di waktu terdahulu tadi bahwa untuk menentukan ke depannya mungkin kami sebagai aparat ini harus melihat jeli dulu. Yang menjadi keputusan adalah sebenarnya dari pihak pemerintah tadi yang memutuskan barang itu, sehingga kami sebagai pemerintah desa ini menyalurkan aspirasi tadi kepada masyarakat dari maksud saya tuh dari pemerintah mengeluarkan izin, baru kami menyebarkan ke masyarakat. Jika itu tidak dilakukan, terus berlarut-larut hutan lindung memasuki kawasan tanah yang sebenarnya tanah nenek moyang masyarakat di sana, akankah ada ketakutan dari Anda sebagai kepala desa ke depannya akan terjadi apa seperti itu? Itu tentu saja, Pak. Saya sangat merasa takut nanti timbul tuntutan dari masyarakat. Bapak sebagai kepala desa tidak mampu mengurus hak-hak kami sebagai rakyat. Itu yang mungkin akan terjadi untuk kedepannya. Baik, Bang Yesaya, boleh singkat mungkin? Ada ketakutan tersendiri dari Anda sebagai tokoh pemuda? Saya hanya merasa di beberapa tahun kemudian masyarakat pasti akan kehilangan tanah, bahkan mungkin tanah untuk pekuburan dirinya sendiri pun nanti akan merasa kesusahan mencarinya, karena itu tadi udah masuk ke dalam kawasan hutan dan juga masuk ke HGU perusahaan. Baik, nanti kita akan bahas di final statement, Bung Adam. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spesial Dialog. Terima kasih bersama kami di Spesial Dialog, dan kami mohon maaf kepada Anda yang tidak bisa berinteraksi tadi karena waktu juga memisahkan kita, dan kita masuk pada final statement. Saya mungkin dari Bung Yesaya, mungkin apa yang menjadi harapan Anda untuk kedepannya seperti itu? Saya mewakili suara masyarakat pedesaan menjerit tentang hal ini tadi, bahwa jika pemerintah ini bisa memandang dengan dua belah mata, tolonglah pandang masyarakat kecil dalam hal penentuan
kawasan hutan tadi kalau memang bisa tuh janganlah diperbesar lagi. Keadaan yang sekarang saja masyarakat minta mohon kalau dapat dilakukan pemutihan agar masyarakat tidak kesusahan dalam pembuatan atau pengakuan hak atas tanahnya tadi. Dan untuk HGU perkebunan, kalau pemerintah memang menilai yang saat ini mungkin ada kekeliruan, ya tolong benahlah nanti dalam periode HGU berikutnya. Dan tentang pola pembagian dari perkebunan dengan plasma, itu tadi kalau memang pemerintah ini menilai secara pola pandang kami masyarakat kecil, masyarakat awam, cobalah apakah kita merasa tidak dirugikan dengan nilai penyerahan keluasan 7,5 hektar kembali ke kita cuma 2 hektar dan juga itu kita dibebankan kredit lagi. Yang tidak tahu berapa besarannya begitu ya. Dan sampai hari ini kita belum tahu seberapa besar nilai kredit yang akan diberikan kepada kita. Pak Alung, Anda sebagai kepala desa, apa harapan Anda mungkin ke depannya begitu? Saya berharap, mungkin harapan saya untuk menyimpulkan dari beberapa poin-poin yang kita ngomong atau kita bicarakan pada malam hari ini, menurut saya memohon kepada pemerintah untuk membebaskan tanah rakyat ini dari hutan produksi menjadi hutan HPL. Dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, pemerintahan Pak Jokowi ini memilih kabinet-kabinetnya yang betul-betul bisa bekerja untuk rakyat. Itu adalah harapan dari masyarakat. Bung Adam, final statement Anda? Ya, tanah, hutan ya, dan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat merupakan sumber hidup dan kehidupan masyarakat. Kesadaran mengenai pentingnya bagaimana kemudian memastikan hak-hak masyarakat itu kemudian tetap ada dan dimiliki, ya, terutama atas tanah misalnya, memang menjadi penting itu terus ada, dan keberpihakan pemerintah terutama tadi untuk merespon persoalan yang terjadi di lapangan seperti di Empodih dan tentu saja banyak di Kalimantan Barat ya. Sudah seharusnya kemudian ini bisa menjadi rujukan yang kemudian pemerintah bisa melakukan evaluasi serius terkait dengan penataan baik itu dari sisi regulasi maupun bagaimana kemudian menata ulang antara relasi negara, modal dan rakyat. Karena ketika persoalan yang terjadi pada forum hari ini misalnya disampaikan itu kan menjelaskan bahwa ada ketimpangan antara negara sendiri, modal dan rakyat, dan sisi yang lainnya memang menjadi penting agar masyarakat kita ya yang memiliki tanah, memiliki kawasan untuk memastikan agar kawasan itu kemudian bisa dijaga, bisa dikelola dan tidak gampang untuk diserahkan kepada investasi, karena memang di satu sisi tanah kita ke depan ini kalau kemudian akan terus diserahkan, sementara di satu sisi pemerintah juga terus mengeluarkan izin tanpa memposisikan masyarakat sebagai subjek, hanya sebagai objek saja, maka akan menjadi persoalan yang serius tentu saja kalau kemudian masyarakat sebagai warga negara yang harusnya kemudian dilindungi oleh pemerintahnya tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya lingkungannya termasuk tanah. Baik, Bung Adam terima kasih, Bung Yesaya terima kasih, Pak Lung juga terima kasih, dan pemirsa, jika kita melihat bahwa kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945 begitu, bahwa tanah, air, udara dan segala isinya begitu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan atau kemakmuran masyarakatnya. Dan kita lihat bahwa banyak sekali untuk kesejahteraan perusahaan atau bahkan kesejahteraan orang-orang yang mencukungi seperti itu daerah itu tersebut. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih, salam pemberdayaan dan selamat malam.